Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Usama Syaiful Islam dengan NIM 212121002 dan rekan saya Misti Pramesti dengan NIM 212121019. Nah, kami di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Misti. Perkenalkan, nama saya Misti Pramesti dengan NIM 212121019. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Setelah keruntuhan peradaban Islam di Baghdad, Islam Nusantara timbul sebagai bagian dari peradaban Islam yang terdiri dari Arab, Persia, Turki, Afrika, Melayu, dan juga Cina. Kehadiran Islam di Nusantara membawa ciri khas kebudayaan yang bersifat universal, yang tersebar melalui perantaran Arab dan juga Melayu, hingga menyebar di seluruh wilayah Asia Tenggara. Sebelumnya, pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India diperkirakan telah sampai ke Nusantara untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi, ketika Islam di Timur Tengah mulai berkembang keluar dari Jazirah Arab hingga masuk ke Selat Malaka. Tanpa menolak dengan keras terhadap sosial kultural masyarakatnya, Islam secara perlahan dan bertahap memperkenalkan toleransi dan kesamaan derajat. Maka pada akhir abad ke-13 Masehi, kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai, secara pasti mulai berdiri di Nusantara. Baik, terima kasih kepada Saudari Misti. Selanjutnya yaitu karakteristik Islam Nusantara. Nah, itu bagi menjadi 8. Yang pertama itu Islam Nusantara adalah itu hasil produk dari dakwah yang kemudian dikenal tokoh-tokohnya sebagai Wali Songo, yaitu diproses pengislaman dengan cara damai melalui akulturasi budaya dan ajaran inti Islam. Nah, karenanya Islam dapat berkembang dengan cepat tanpa kekerasan. Yang kedua, itu penganut ya faham ahli sunnah dengan watak moderat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan cara berpikir Islam Timur Tengah. Yang ketiga, para ulama atau masyarakat Islam Nusantara dalam memilih mazhab bukan sembarang dan asal pilih. Nah, selama ini yang dipilih atau dijadikan panutan adalah mereka yang mempunyai kapabilitas intelektual yang memadai dan teruji dalam sejarah, serta mereka yang mempunyai integritas. Sosok ulama yang benar-benar independen sehingga hasil ijtihad yang merupakan hasil dari pengetahuan yang lengkap dan hati yang jernih tanpa diintervensi kepentingan nafsu. Nah, selanjutnya itu yang keempat, mayoritas masyarakat Islam di Nusantara itu adalah pengamal ajaran tasawuf. Karena itu kalau ini torekatnya itu berkembang dengan subur. Yang kelima, dalam bermasyarakat mengutamakan kedamaian, harmoni, dan toleran. Masyarakat Islam Nusantara telah mengamalkan sikap toleran atau tasamuh. Ini sebagian dari landasan ajaran Islam yang memberi kebebasan beragama. Yang keenam, adaptasi budaya secara alami masyarakat Islam Nusantara berpandang ke artitan lokal tidak dapat dihilangkan saja. Ia perlu dilestarikan sebagai jati diri sebuah bangsa selama tidak bertentangan dengan syariat, dan ini dibenarkan dalam Al-Quran
bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa. Nah, yang ketujuh itu visi Islam rahmatan lil alamin mendominasi pemikiran keislaman Nusantara. Yang kedelapan, memahami nas dalam menggunakan pendekatan literal dalam hal yang bersifat wajibnya qat'i seperti sholat serta tata cara ibadah Muhammad, rukun sebagainya. Nah, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.